Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang di desa sampai di pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sarawak, di Sabah, di Kuala Lumpur, di Perak, di Kamboja, Singapura, di Amerika Serikat. Sungguh senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati, menikmati hari ini, hari pemberian Tuhan, untuk melakukan tanggung jawab kami, aktivitas kami, dan seluruh tugas-tugas kami. Itu semangat dapat kami lakukan berkat pertolongan dan kasih Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, jamah hati kami ya Tuhan, urapi kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami segala maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan membaca bersama-sama di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kata "Akulah roti hidup" adalah pernyataan pertama dari ketujuh pernyataan akulah yang terdapat dalam kitab Yohanes. Roti menggambarkan kebutuhan dasar manusia secara jasmani yang merupakan makanan pokok pada masa itu, saudara. Di dalam bacaan Alkitab pada saat ini, pada hari ini, Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak di seberang laut di dalam perjalanannya menuju ke Kapernaum. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang yang mengikuti Dia hanya berfokus kepada berkat-berkat jasmani atau berharap akan mujizat Tuhan. Ketika Ia menyatakan dirinya sebagai roti hidup, dan siapapun yang datang kepada roti itu tidak akan lapar dan haus lagi, Tuhan Yesus ingin mengubah paradigma mereka yang salah dan mengajar mereka untuk mengejar sesuatu yang kekal, bukan hanya apa yang terlihat di mata saja. Saudara kasih Tuhan Yesus, dari kisah ini kita dapat memahami dua hal. Yang pertama adalah Yesus adalah sumber dari segala kebutuhan kita. Kita tidak akan kekurangan ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Hal kedua yang tidak kalah penting adalah bahwa perumpamaan Yesus tentang roti hidup berbicara tentang kepuasan. Faktanya adalah manusia seringkali tidak pernah merasa puas karena salah mencari pemenuhan dari rasa lapar dan dahaganya. Banyak orang mencari pemenuhan dari dunia ini. Yesus sendiri menekankan, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara kasih Tuhan Yesus, ketika kita percaya dan senantiasa mencari pribadi Yesus dalam hidup kita, hubungan kita dengannya akan memuaskan setiap kelaparan dan dahaga jiwa kita. Hati kita juga akan dipenuhi oleh kasih Tuhan yang memenuhi segala kekosongan di dalam hati kita. Kasih Tuhan selalu cukup untuk kita
Dan itulah yang seharusnya selalu kita rindukan. Tuhan Yesus berfirman bahwa hanya dengan datang dan percaya, maka kita pasti menerimanya. Saudaraku, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai roti hidup kita. Maka Ia akan memenuhi segala yang kita perlukan, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, roti, air, dan mujizat dapat memuaskan kita untuk sementara. Tetapi tidak butuh waktu lama sebelum keinginan itu akan kembali. Dan seperti halnya kita dapat menjadi kurang gizi secara jasmani, ketika kita hidup tanpa kuasa dan hadirat Tuhan yang menopang, kita juga dapat menjadi kurang gizi secara rohani. Saudara, berulang kali dunia ini membuat kita kosong dan menginginkan lebih. Kita mendambakan sesuatu yang nyata, tetapi pemeliharaan yang sejati untuk kepentingan kita, keamanan kita, keselamatan kita, kepuasan kita hanya berasal dari Tuhan Yesus. Saudara, sebab Dialah satu-satunya yang dapat memuaskan kebutuhan kita yang terdalam di dalam dunia ini dan dunia yang akan datang. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menjadikan Engkau sebagai roti hidup yang sejati ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya bahwa Engkau tidak pernah lalai memenuhi segala kebutuhan kami seumur hidup kami. Penuhi hidup kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh dapat merasakan kepuasan yang sebenarnya, yaitu kepuasan yang sejati yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari ya Tuhan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara kami yang ada di perantauan, mari ya Tuhan berkati mereka semuanya. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pekerjaan di kantor, di perusahaan, di sawah, di perkebunan, dan dimanapun mereka bekerja. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan kehidupan kami saat ini, supaya kami dapat berjalan di dalam terang firman Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kutuk, Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi saudara kami yang menderita. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, dan negeri kami. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Kami berdoa bagi saudara kami yang sudah mendukung pelayanan ini melalui doa dan apapun. Tuhan memberkati mereka, kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara semua diberkati. Tetaplah bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.